Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di ini. Apa kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga rekan saya pada siang hari ini Rehana Mizia. Halo Rey, sudah makan siang? Belum sih. Belum ya? Belum dong. Jangan sampai perutnya nanti keroncong-keroncongan. Iya ya. Tapi pemirsa pastinya sudah makan siang dan sambil makan siang mungkin ada yang menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang untuk menunggu informasi yang sudah kita siapkan untuk pemirsa. Betul sekali. Kita langsung saja ke informasi pertama. Pemirsa diduga salah injak pedal sebuah minibus terperosok ke aliran kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan dibantu warga, pengemudi dan penumpang minibus yang merupakan seorang ibu dan anaknya berhasil dievakuasi keluar. Menurut saksi, bahwa mobil awalnya akan parkir, namun diduga karena salah injak pedal gas, mobil tersebut melaju tak terkendali, hingga akhirnya terperosok ke dalam kali. Minibus berwarna putih itu berhasil dievakuasi dari dalam kali dan langsung dibawa ke Satuan Laka Lantas, wilayah Jakarta Utara. Pemirsa, dari Jakarta kita menuju ke Palembang, Sulawesi Selatan. Maksud kami Sumatera Selatan pemirsa, di mana satu dari dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak wanita muda saat aksinya dipergokin korban berhasil diringkus polisi. Dan di salah satu terduga pelaku ini mencoba berkilah saat tim Satreskrim Polrestabes Kota Palembang bersama unit Jatanras Polda Sumsel melakukan penangkapan. Awalnya ia masih terus ngotot tidak berkaitan dengan penembakan terhadap seorang wanita saat aksi curanmor di Jalan RA Abu Samah, Sukabangun, Kota Palembang beberapa waktu lalu. Dan dibuta perkutik pemirsa saat polisi menemukan motor dan helm yang diduga digunakan para pelaku menjalankan aksinya. Ia juga mengaku bahwa senjata api yang digunakan untuk menembak korban milik pelaku lainnya yang kini masih diburu polisi. Sebelumnya aksi kedua pelaku curanmor ini dipergoki korban lantaran panik saat dikejar warga. Salah satu pelaku meletuskan senjatanya dan mengenai kaki wanita muda yang tengah melintas di lokasi kejadian. Pemirsa diduga akibat cemburu seorang lelaki di kota Medan tega untuk menikam kekasihnya sendiri. Pemirsa, pelaku SS berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Labuan di kawan Jalan Yosudarso. Pelaku menganiaya kekasihnya lantaran menduga korban berselingkuh saat dirinya tengah bekerja sebagai sopir bus antar provinsi. Korban mengalami luka serius ditikam pelaku di bagian perut sebelah kiri dengan pisau. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara pemirsa. Silap, apa yang terjadi? Oke, jadi silap itu apa? Penikaman. Siapa yang ditikam? Hah? Mana bang? Pasar 4 Timur bang. Benar. Yang penikamannya pak. Pemirsa, dari Sumatera Utara kita menuju ke Bandung, Jawa Barat. Kali ini pemirsa saling klaim sebagai pihak resmi yang berhak mengelola Bandung Zoo. Dua pihak bentrok dan terlibat baku hantam. Ketegangan terjadi saat karyawan Yayasan Marga Satwa Taman Sari mencoba masuk namun terhalang pintu yang telah dikunci oleh pihak Taman Safari Indonesia. Mereka pun mencoba paksa gerbang masuk yang berujung bentrokan antar petugas keamanan. Yayasan Marga Satwa Taman Sari merasa berhak sebagai manajemen lama, sementara Taman Safari Indonesia mengaku berhak mengelola berdasarkan putusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hingga petang kemarin belum ada kepastian siapa pengelola resmi Kebun Binatang Bandung. Kondisi satwa dan operasional zoo pun terancam terganggu dan atas kejadian itu, pihak kepolisian masih berjaga dikhawatirkan terjadi bentrok susulan.
Pemirsa, akibat dendam pribadi seorang pria tewas ditikam oleh temannya sendiri dan kejadian ini terjadi di Kecamatan Talang, Kalapa, Banyuasin. Dan pemirsa, usai melakukan pembunuhan, pelaku berusaha kabur dan berhasil ditangkap. Seorang pemuda 29 tahun warga Kelurahan Sukajadi tewas ditusuk oleh temannya sendiri akibat dendam pribadi. Pelaku dibantu dua rekannya melakukan aksinya terhadap korban di sebuah warung tuak di Jalan Pangkalan Benteng, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Pelaku berhasil ditangkap dalam waktu setengah jam. Sementara, dua rekan pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kali ini pemirsa, Ridwan Kamil dijadwalkan untuk melakukan pengambilan tes DNA di Bareskrim Polri. Ya pemirsa, pada hari ini pengambilan tes DNA ini merupakan tindak lanjut atas pelaporan yang dilakukan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari dirinya. Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pengambilan tes DNA untuk membuktikan terkait pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ridwan Kamil hadir pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Ridwan Kamil tidak memberikan sepatah kata apapun kepada awak media saat ditanyakan persiapan untuk pengambilan tes DNA. Adapun pengambilan tes DNA ini akan dilakukan kepada 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan seorang anak berinisial CA. Tes DNA untuk Lisa Mariana dengan Pak Ridwan Kamil dan anaknya, ya apapun itu nanti kita akan jalanin dulu. Nanti kita akan update lagi karena ini udah waktunya udah mepet, kita agak telat. Sebenarnya janji jam 10, ini udah agak lewat jam 11. Jadi nanti kita bisa sesi tanya jawab dan lain-lain pada saat nanti udah selesai ya. Terima kasih ya. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Sumatera Utara. Warga Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendadak digegerkan dengan ditemukannya mayat seorang pelajar yang tewas mengenaskan di kamar rumah kediamannya. Saat ditemukan pemirsa, kondisi wajah korban ditutup plastik, kedua tangan terikat dan tergeletak di tempat tidur korban. Seorang pelajar SMP kelas 10 ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar tidur rumah kediamannya di Jalan Veteran, Kelurahan Perdagangan 1, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saat ditemukan, kondisi kedua tangan korban terikat di belakang tubuhnya, sementara seluruh wajah korban tertutup plastik. Kasus penemuan jasad korban pada Rabu siang membuat warga sekitar geger. Dari informasi yang diperoleh, kronologi penemuan jenazah pelajar di rumahnya tersebut berawal saat orang tua korban meminta tolong kepada saudaranya atau paman korban untuk memeriksa kondisi korban yang tinggal sendiri di rumahnya. Korban ditinggal sendiri oleh orang tuanya karena sedang pergi. Pihak keluarga khawatir karena HP seluler milik korban tidak bisa dihubungi. Pada saat dicek oleh paman korban, kondisi pintu rumah tertutup dari dalam, kemudian paman korban memanggil seorang pekerja untuk membuka paksa pintu rumah kediaman korban. Setelah rumah berhasil dibuka, paman korban kemudian masuk ke dalam rumah dan berupaya untuk mencari keberadaan korban. Petugas kepolisian Polres Kabupaten Simalungun tiba di lokasi setelah mendapatkan informasi tentang kasus kematian korban. Sejumlah petugas dari tim Inafis Polres Simalungun, bahkan petugas dari tim Inafis Polda Sumatera Utara juga turun ke lokasi guna melakukan olah TKP. Usai melakukan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, petugas kemudian membawa jasad korban menuju RSUD Dr. Jasaman Saragi Kota Pematang Siantar pada pukul 23 WIB Rabu malam untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Polres Simalungun terkait peristiwa tersebut. Pihak keluarga juga enggan memberikan komentar terkait dengan peristiwa yang menimpa korban. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Pekanbaru yang dijadikan gudang untuk penyimpanan narkoba.
Ya pemirsa, dalam penggerbekan ini ribuan pil ekstasi, sabu-sabu dan Happy Five ditemukan di lokasi. Inilah detik-detik polisi menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang narkoba di Jalan Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Selain penemuan narkoba dalam jumlah besar, di lokasi tersebut tim Opsnal Polsek 50 juga menangkap seorang pria berinisial M, 25 tahun, yang merupakan kurir. Ia mengaku memperoleh barang haram itu dari A. Dia diperintah untuk menyediakan tempat sebagai lokasi penyimpanan narkoba dan juga berperan sebagai kurir. Seluruh barang haram itu akan diedarkan M di wilayah Pekanbaru. Pelaku menerima upah sebesar 5 juta rupiah per kilogram. Sedangkan untuk ekstasi dan Happy Five menerima uang Rp2.000 per butirnya. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang merupakan pemilik barang yang juga disinyalir terafiliasi dengan jaringan narkoba internasional. Alhamdulillah kami dapat mengamankan senilai barang narkotika senilai dengan nilai sitanya adalah 2 miliar. Sedangkan total narkotika jenis pil ekstasi disita nilai mencapai 1,4 miliar, 1 miliar 400 juta rupiah, dan DPO Alwi dalam perkara ini berperan sebagai pemilik barang dan pengendali kurir. Adapun waktu kejadian adalah pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira pukul 17.40. Polisi telah menetapkan pelaku dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, M juga dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Siang kita hadirkan informasi viral untuk Anda pemirsa. Kali ini viral sebuah mobil sport mewah Porsche 718 Cayman diserempet oleh sebuah truk. Mobil tersebut pemirsa mengalami kerugian hingga 120 juta rupiah. Aduh, sungguh naas nasib seorang pengemudi truk ini. Sedang mengemudi di malam hari di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, tiba-tiba truk yang ia kendarai menyerempet sebuah mobil Porsche berwarna biru yang berada di sebelah kanannya. Mengetahui telah menyerempet sebuah mobil, supir truk akhirnya menepi dan menemui pemilik mobil. Alangkah terkejutnya sang supir ketika melihat mobil yang ditabraknya adalah sebuah mobil mewah. Namun, sungguh di luar prediksi BMKG. Sang pemilik mobil Porsche tidak memarahi supir truk. Padahal mobilnya rusak dan pria pemilik Porsche yang bernama Emmanuel Alvino itu mengalami kerugian sebesar 120 juta rupiah. Alih-alih minta ganti rugi, Emmanuel justru berjabat tangan dengan sang supir truk dan berpesan pada supir truk untuk pulang dan tidak mengantuk lagi saat mengemudi. Sementara supir truk yang nampak ketakutan terlihat sangat lega ketika keluarga pemilik mobil mewah memutuskan untuk berdamai. Video yang diunggah di media sosial itu pun viral. Perilaku simpati sang pemilik mobil mewah mendapatkan tanggapan positif dan decak kagum netizen plus 62. Usai viral, anak dan istri Emmanuel menggugah ucapan terima kasih mereka pada akun media sosialnya. Keluarga pemilik mobil bahkan ingin silaturahmi dan mengajak makan sang supir truk. Halo, aku Zeo, anaknya Mama Tania. Zio aja yang ngomong, aku nggak pinter ngomong. Jadi gini, Mau bilang apa Zio? we really wanted to say thank you to you guys all. Kita sangat berterima kasih Yang udah untuk komen. yang udah komen, yang udah nge-like, yang udah mengasih perhatiannya, effortnya dan semuanya. Amin, terima kasih orang-orang baik yang udah komen, yang udah media-media yang udah nge-share videonya. Thank you banget. Abang truk, kalau misalnya lihat video ini tolong inbox aku ya, aku pengen ngajak abang makan. It's such an honor for us, sebuah kehormatan bagi keluarga kami atas perhatian kalian semua. Intinya kita cuma mau menyampaikan we love you all, kita sayang sama-sama kalian, oke? Makasih ya. Wah, kalau Crazy Rich emang beda ya. Sungguh terpuji perilaku Emmanuel dan juga keluarganya. Sudah kaya, baik pula. Just like
Pemirsa, tak pernah merayakan ulang tahun ini seorang wanita merasa beruntung karena ulang tahunnya kali ini dirayakan oleh seluruh penumpang kapal. Sungguh beruntung, mungkin itu kata yang tepat untuk wanita bernama Jessica Rahel ini. Niat merayakan ulang tahunnya yang ke-24 hanya bersama sang kekasih, Jessica malah mendapat kejutan. Saat hendak berfoto dengan 2 buah balon bertuliskan angka 2 dan 4 di tepi sebuah pantai, Jessica mendapatkan surprise dari sebuah kapal yang kebetulan melintas. Kapal yang berisi sejumlah orang tersebut rupanya melihat Jessica sedang ulang tahun. Secara spontan, semua penumpang dalam kapal kayu tersebut menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Jessica. Jessica yang tak pernah merayakan ulang tahunnya merasa terharu sekaligus bahagia mendapatkan perlakuan hangat dari orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. 24. Jessica pun mengunggah rasa bahagianya di akun media sosialnya. Aku nggak tahu lagi aku harus ngomong apa. Intinya aku happy banget. Sampai sekarang aku masih belum bisa lupa rasanya, meltingnya, mellownya, terharunya. Bener-bener masih membekas, guys. Guys, tahu nggak sih, terakhir aku dirayain ulang tahun, itu aku masih umur 4-5 tahun. Pokoknya aku belum SD. Itu terakhir aku dirayain. Dan aku dirayain karena masih ada mamaku. Guys, kalian tahu nggak, yang nyuruh aku pose bergaya di depan kapal itu cowok aku. Dia bilang tuh, yang coba yang kamu pose yang pas kapalnya lewat. Siapa tahu kamu diucapin yang di situ. Dan ternyata bener. Orang-orang kapal tuh kayak baik banget pokoknya. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh temen. Wah, Mbak Jessica ini sepertinya punya positif vibe ya. Sampai orang yang tak kenal pun ikut merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun ya Mbak, semoga selalu beruntung. 24. Pemirsa, ini ada berita viral lainnya untuk Anda yang juga viral di media sosial dari Maluku. Kali ini pemirsa, seorang pengibar bendera di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, viral di media sosial. Ya, ia nekat memanjat tiang bendera saat tali bendera merah putih tersangkut di tiang setinggi 12 meter. Dalam video amatir warga ini, pemirsa, kita bisa melihat bersama-sama dengan lincah Abdur Rahman Moni memanjat tiang bendera. Ia langsung memperbaiki tali pengikat bendera merah putih yang tersangkut di tengah tiang dan ujung tiang. Aksinya pun mendapat apresiasi warga setempat dan petugas kantor Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari Bengkulu ini mengenai pernikahan yang viral di media sosial karena seorang kakek berusia 73 tahun di Bengkulu menikahi seorang gadis berusia 27 tahun. Pernikahan ini menjadi perhatian publik karena usia keduanya terpaut 46 tahun. Inilah pemirsa sebuah video viral yang memperlihatkan seorang kakek di Bengkulu yang berusia 73 tahun di Kabupaten Bengkulu Tengah melangsungkan pernikahan. Namun yang menarik, pasangan mempelai wanitanya masih cukup muda, yakni berusia 27 tahun atau terpaut usia 46 tahun. Pernikahan ini pun menjadi perbincangan publik. Meski demikian, orang tua mempelai wanita mengatakan tidak ada paksaan dan tekanan dalam pernikahan ini. Tidak ada persoalan utang piutang atau persoalan lainnya. Mereka menegaskan bahwa pernikahan antara Sayun, seorang juragan sawit, dan Bunga Fitri, warga desa Padang Tambak ini murni karena jodoh. Oke pemirsa, kita masih punya segudang berita viral lainnya untuk Anda kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini pemirsa, video larangan melintas di Jalan Perumahan Pondok Gede Housing terhadap warga perkampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat
viral di media sosial. Warga di luar komplek pemirsa dilarang untuk melewati akses jalan komplek karena telah diberlakukan one gate system. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, seorang warga merasa keberatan setelah tidak bisa melintas di komplek perumahan Pondok Gede Housing Bekasi, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut hanya memiliki kartu akses, sedangkan warga perkampungan tidak bisa melintas karena tidak memiliki kartu akses. Pihak RW 3 Pondok Gede Housing Bekasi menjelaskan penetapan one gate system dilakukan demi keamanan warganya. Selain mencegah lalu lalang orang yang tak dikenal, langkah itu dilakukan guna mengantisipasi potensi kejahatan yang berada di pemukiman warga. Penetapan one gate system di Pondok Gede Housing Bekasi diketahui mulai berlaku sejak 1 Agustus lalu. Minimnya sosialisasi diduga menjadi penyebab sebagian warga perkampungan mengamuk lantaran tidak bisa melintas akibat tidak memiliki kartu akses. Pemirsa, seorang mahasiswa di kota Palembang ini diketahui menjadi korban pengeroyokan dan perampasan telepon genggam oleh komplotan remaja dengan modus tawuran. Seorang mahasiswa dikeroyok komplotan remaja dan diancam dengan senjata tajam di Jalan Perjuangan Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim Unit 3 Subdit 3 Jatan Ras Ditkrimum Polda Sumatera Selatan bergerak cepat mengejar pelaku dalam persembunyiannya. Keenam remaja yang masih belia ditangkap dan langsung digiring ke kantor polisi. Adapun modus para remaja ini melakukan tawuran, kemudian merampas telepon genggam korban yang sedang melintas di lokasi terjadinya tawuran. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, korban alami luka di beberapa bagian kepala dan juga tubuhnya. Nah, aksi viral yang satu ini patut untuk kita contoh bersama ya pemirsa. Karena di mana sejumlah siswa SMK di Kota Kediri, Jawa Timur rela patungan dari uang saku mereka untuk membelikan sepatu temannya yang sudah lusuh dan berlubang. Aksi terpuji dan patut diapresiasi ini pemirsa setidaknya menjadi contoh solidaritas dan kepedulian di tengah maraknya aksi bullying di kalangan pelajar. Sepatu yang diberikan kepada Enggar Wahyu Nikolai Saputro, siswa kelas 10 SMK PGRI 1 Kota Kediri, Jawa Timur, dibeli dari hasil patungan sejumlah rekan-rekannya. Sepatu yang diberikan ini sebagai pengganti sepatu Enggar yang sudah lusuh dan berlubang. Enggar pun menangis haru saat menerima kejutan itu. Kini sepatu hasil patungan tersebut dipakai Enggar setiap hari ke sekolah. Enggar mengaku tak menyangka akan mendapat perhatian dari teman-temannya yang baru ia kenal di masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sangat kagum sama teman-teman saya. Apa itu persaudaraan, ikatan saudara. Lalu padahal masih kenal 2 minggu sudah akrab sekali sama teman-teman semuanya. Inisiatif ini berasal dari keprihatinan para siswa melihat sepatu Enggar yang bolong. Hanya dalam 2 hari, mereka berhasil mengumpulkan Rp200.000 dari uang saku pribadi. Dimintai patungan buat Enggar, semua ya setuju, karena 2 hari itu gitu terus. Persiswa mengeluarkan uang berapa untuk iuran ini? Untuk iuran per siswa itu 5.000, ada 40 siswa. Nah ini alhamdulillah di sekolah kita menunjukkan bahwa tidak mengenal yang namanya bullying. Yang ada adalah kerjasama, motivasi, ikut membangun, menjaga teman, menjaga diri sendiri, keluarga, dan menjaga sekolah masing-masing. Aksi terpuji yang dilakukan siswa-siswa SMK PGRI 1 Kota Kediri patut diapresiasi.
Upaya ini setidaknya menjadi contoh nyata solidaritas dan kepedulian di tengah maraknya aksi bullying di kalangan pelajar. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa. Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Nikita tiba di pengadilan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol. Saat tiba di pengadilan, Nikita enggan berkomentar ketika ditanya soal rencana permintaan pemutaran rekaman yang diklaim memuat tuduhan terhadap Dr. Reza Gladys. Rekaman itu disebut-sebut menjadi salah satu alat bukti penting yang diandalkan oleh pihak Nikita. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sebelumnya sempat terjadi kericuhan saat sidang dan aksi dorong pun tidak terhindarkan antara dua kubu. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang lanjutan artis Nikita Mirzani, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Aurelia Zafira. Aurel, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Nadila dan juga pemirsa, benar sekali siang hari ini kami masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana ini kami mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani, yang mana sidang hari ini merupakan sidang yang ke-6 kalinya yang beragendakan pemanggilan saksi dari jaksa penuntut umum pihak terdakwa. Dan hari ini ada 4 saksi yang dipanggil, yakni ada Doktif atau Dr. Samira, Bambang Sumanto, Ilham Putra Susanto, dan juga Diki. Dan untuk sidang tadi pagi itu dimulai pukul sekitar jam 11.30 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini kami masih menunggu untuk sidang kembali dimulai karena tadi sempat diskors dan akan dimulai lagi pada pukul 1, namun hingga pukul 1:38 ini sidang belum juga dimulai. Namun untuk pengunjung sidang dari kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani ini mereka mencoba untuk memaksa masuk ruang sidang karena mereka sudah tidak sabar karena sidangnya diundur dari jam yang sudah dijanjikan. Dan untuk tadi di awal sidang sendiri dengan terdakwa Nikita Mirzani mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua untuk memutar sebuah bukti rekaman. Namun dari Hakim Ketua sendiri menolak untuk memutarkan rekaman bukti tersebut dan memilih untuk melanjutkan persidangan. Dan hingga saat ini yang mana ada 4 orang saksi, namun hingga saat ini baru keterangan 1 saksi saja yang juga belum berakhir, ya ini keterangan dari saksi Dr. Samira. Dan sebelumnya lagi pemirsa, Nikita Mirzani atau terdakwa sudah menghadiri sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 lalu, yang mana juga beragendakan pemanggilan 3 orang saksi, yakni ada Dr. Oki Pratama, lalu juga ada Sela Saukia dan juga General Manager dari PT SIG, yakni RB Ernesto Arya. Dan untuk sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani untuk membongkar produk dari Reza Gladys yang tidak terdaftar di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Dan Jaksa Penuntut Umum
saat persidangan sebelumnya juga menyebut bahwa terdakwa Nikita Mirzani mengancam bos skincare tersebut, yakni Dr. Reza Gladys, untuk membayar total 4 miliar rupiah untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual tersebut. Sementara demikian, Nadila, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, tampaknya juga sidang masih belum dimulai. Terima kasih Aurelia Zafira atas laporan Anda. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana kemudian sidang yang berlangsung. Apakah nanti akan berlangsung seperti kemarin dan juga rekaman akan diputar? Kita tunggu nantinya. Ya pemirsa, tentu kita hadirkan informasi lain untuk Anda. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah awak kapal wisata Bali Dolphin Cruise 2 yang terbalik dihantam ombak di Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Korban bernama KD Adi Jaya Dinata ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu siang, di mana pemirsa jenazahnya ditemukan berada di bibir pantai sekitar 50 meter dari lokasi terbaliknya kapal. Ya pemirsa, di mana saat ini identitas korban ini sudah dipastikan dan juga tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian korban. Sebelumnya, kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 yang mengangkut 75 wisatawan dan 5 ABK terbalik dihantam ombak tinggi. Sebanyak 77 orang selamat, 2 turis asal Cina meninggal dunia, dan 1 ABK sempat dinyatakan hilang. Pemirsa, kami langsung akan mengajak Anda menuju ke Barreskrim Polri, di mana mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja selesai menjalani proses tes DNA. Dan kita akan dengarkan bersama bagaimana kemudian keterangan pers yang ia sampaikan kepada awak media berikut. Kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya, detail teknis silahkan ke Pak Muslim selaku pengacara saya. Terima kasih. Seberapa yakin supaya mereka Bang, tadi Pak Muslim. Apa nih? Ya, jadi gini, kami perlu jelaskan, tes DNA hari ini itu adalah tindak lanjut dari permohonan Pak Ridwan Kamil jauh-jauh hari di bulan Juni 2025. Nah, kenapa dilakukan permohonan? Itu untuk kepastian hukum. Nah, demi apa? Demi ada penegakan hukum. Nah, hari ini adalah tindak lanjutnya dilakukan tes DNA. Nah, tes DNA dilakukan, diambil sampelnya. Sampel diambil ada 2. Pertama, sampel darah, kemudian air liur. Nah, dua-dua ini diambil, baik Pak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana maupun anaknya. Nah, ketiga ini diambil. Nah, sebelum diambil dilakukan namanya administrasi surat pernyataan tindakan medis. Jadi semua pihak membuat surat pernyataan disaksikan oleh masing-masing kuasa hukum. Bahwa kuasa hukum menjadi saksi dilakukan pengambilan tes DNA dalam rangka untuk proses penyidikan. Jadi ini semua berjalan dengan baik, transparan, fair. Kenapa? Karena dihadiri oleh seluruh pihak. Tidak ada di sini yang sifatnya sembunyi-sembunyi, semuanya transparansi. Ini dilakukan demi proses penyidikan hukum agar selesai dengan baik. Kira-kira begitu. Mas, berapa yakin sih Pak RK sendiri? Sebentar, kami ingin sampaikan, kami tidak mau berandai-andai. Sekali lagi kami garis bawahi, hasilnya apapun di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormatin proses hukum dan menerima hasilnya, itu perlu dicatat ya, menerima hasilnya apapun itu dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan, karena itulah bentuk makna Pak Ridwan Kamil menghormati hukum.
Kira-kira begitu. Hasilnya itu nanti kita tunggu dari Bareskrim saja. Saya kira kita sekali lagi. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ada informasi apa nih selanjutnya, Rehana? Nah, kita akan hadirkan informasi lainnya ya, di mana Amanda Manopo pemirsa ini spill koleksi tasnya yang tidak biasa. Pemain film dan juga sinetron ini pemirsa mengoleksi sejumlah tas mini branded yang tak dimiliki banyak orang. Lumayan tahu kalau tas kecil ini bisa masuk nih. Klik BCA masuk. Siapa yang gemar mengoleksi tas? Ayo tunjuk tangan. Siapa tahu koleksi Anda sama dengan koleksi si cantik Amanda Manopo. Tas memang bukan sekedar pelengkap gaya, namun menjadi simbol status dan identitas pemiliknya. Di dunia artis, pilihan tas kerap mencerminkan selera, posisi sosial, bahkan karakter pemiliknya. Jika sebagian besar orang mengoleksi tas-tas cantik dan berharga selangit, Amanda Manopo justru gemar mengoleksi tas mini. Namun bukan sembarang tas mini milik Amanda juga tak kalah mahalnya dengan tas-tas artis lainnya. Seperti inilah Amanda melakukan spill koleksi tas mininya untuk Anda. Ini sama tokennya palingan sama lipstick. Gue mau review tas-tas kecil gue. Kalian pasti penasaran kan kalau gue buat tas kecil isinya apa aja sih? Lumayan tahu kalau tas kecil ini bisa masuk nih. Klik BCA masuk. Nih, Kasian masuk. Masuk ya kok. Masuk kan? Masuk kan? Masuk kok, Mas, sabar. Masuk. Udah. Hanya itu aja yang boleh masuk. Sisanya handphone digenggam. Udah. Lipstick gak usah. Pinjam aja ntar. Kalau misalkan ada tas lagi yang sering gue pakai, ini. Nah, kalau tas kecil ini bisa masuk apa? Ini doang. Udah. Gak bisa lagi yang lain. Udah nggak muat. Cuma bisa klik BCA doang. Sisanya gak ada lagi. Sama uang cash. Emang gak berguna memang. Kalau ini masih lumayan ini. Ini masih bisa masuk. Nih, masuk. Lip serum gue. Tuh, masih bisa masuk. Ya kan? Terus, gue tuh selalu suka bawa sabun. Sabun masuk. Permen masuk. Terus, apa lagi ya? Nah, ini dikunci. Tapi emang agak susah ditutup nih. Nah, tuh padat banget dia tuh. Udah cuma ini doang nih. Kalau misalkan yang ini bentuknya agak gede. Tapi lo mau tahu isinya apa dalamnya? Handphone doang. Selain handphone, udah lo nggak bisa masuk lagi. Mana handphonenya? Nih handphone, udah. Paling lipstick doang. Lipstick kalau cushion, gue masukin cushion, bisa sih, jadinya agak padat banget ya. Cuma biasa gue cuma masukin handphone doang, terus itu udah. Kalau ini telur, kalau telur ini gue gak pernah bawa apa-apa. Gue cuma bawa telur ini doang. Sebagai aksesoris saja. Sama. Ini gue juga gak pernah masukin apa-apa. Gue tenteng doang. Karena apa, ini gue cuma butuh buat ngaca doang. Ya sama tokennya palingan. Sama lipstick. Cuma masalahnya kalau lipstick gue, ini agak kepanjangan. Gak bisa nutup dia. Tapi gue suka banget sama lipstick ini. Kalau ini lumayan nih. Ini gue bisa masuk ini, bisa masuk ini, bisa masuk permen, bisa masuk token, bisa masuk ini, bisa masuk ini. Tuh. Lumayan lah. Yang suka. Sama. Kalau ini juga. Ini juga bisa masuk banyak nih. Jadi itu aja sih. Apakah habis ini masih kapok untuk beli tas kecil? Enggak. Besok kita akan cari tas yang lebih kecil lagi dari ini. Oke. Karena apa, ini gue cuma butuh buat ngaca doang. Ya sama tokennya palingan.
Jika tas mencerminkan karakter pemiliknya dan koleksi Amanda adalah tas mini, jadi seperti apa ya karakter gadis cantik yang piawai menggoyak hati emak-emak di sinetron ini? Penasaran kan? Pemirsa, kabar haru dan juga bahagia kali ini datang dari Jessica Iskandar. Ya pemirsa, di mana sang suami Vincent Verhaag resmi menjadi warga negara Indonesia. Jessica Iskandar terharu saat menyaksikan sang suami Vincent Verhaag resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen tersebut dibagikan oleh Jessica melalui akun Instagramnya. Jessica turut mendampingi Vincent saat ke kantor Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas untuk membahas terkait proses pemberian kewarganegaraan. Ya pemirsa, kita lanjut akan mengajak Anda menuju ke Barreskrim Polri, di mana saat ini Lisa Mariana telah menyelesaikan proses untuk tes DNA. Kita akan dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Lisa Mariana berikut ini. Terima kasih kepada Pusdokes dari Mabes Polri, sangat baik dan sangat profesional untuk menjalaninya. Yang jelas kita nunggu dan kita masih meyakinin bahwa polisi Indonesia itu bekerja profesional untuk menangani masalah perkara tes DNA ini. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin Kalisa tadi seperti apa? Di dalam Kalisa. Jawab dulu ya. Tadi bukan bilang tes DNA-nya kalau dari pihak Kalisa kan tadi mulai dosen darah. Beda lantai. Iya, apakah berbeda. mengambil apa aja sampelnya? Air liur dan darah ya. Ya, oke. Saya tambahin ya. Jadi sampel darahnya tadi diambil dan juga air liur kiri kanan. Jadi ada hal yang sangat mengharukan tadi dari seorang Lisa Mariana ketika darah Selin Asura diambil, dia menangis. Itulah Lisa Mariana memperjuangkan hak identitas anaknya. Dan kami berterima kasih kepada Kapolri yang telah beratensi membuat DNA ini sukses. Dan kami berterima kasih juga kepada Kepala Warsidik dan Kepala Propam dan juga Direktur Barreskrim dan juga kepada Pak Kanit dan juga kepada para penyidik tadi. Kami dijamu dengan makan siang ya. Dan juga tadi Selin sudah makan di dalam. Dan tadi saat yang mengharukan adalah ketika perjuangan seorang ibu untuk identitas anaknya. Ketika sampel darah diambil dari Selin, Selin menangis. Dan Lisa menitikkan air mata dan menangis. Ya begitulah. Jadi apapun itu hasilnya tadi diterangkan Pak John. Mudah-mudahan dapat yang terbaik dan paling cepat di dalam 10 hari ya Pak John ya. Ya. Dari Kalisa, boleh sedikit dong. Tadi waktu pengambilan sampel seperti apa mungkin dari Kalisa? Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Lancar. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Mungkin harapannya ya ketemu sama Pak RK. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Udah, ada lagi? Dari kalau misalkan RK adalah itu udah terima siap konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Nantilah kita lihat Teknis itu ya. kalau itu. Teknis ya. Udah nggak usah. Apa yang diyakinin? Apa yang nggak mungkin Mbak? Ya nanti kita lihat. Kita tidak mau berandai-andai ya. Jadi gini, hasil itu kan kita masih harus menghargai dari kepolisian, tidak boleh kita intervensi atau menebak-nebak. Yang jelas kita masih yakin kinerja polisi pasti profesional untuk masalah tes DNA tersebut. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar menunggu, pasti kita akan update nanti seperti apa hasilnya. Harapannya jelas ya lebih terbaik karena ini kan udah final. Untuk permasalahan LM dengan RK ini udah final, ya kedepannya ya bisa lebih baik dan bisa menjadi solusi bersama kedepannya. Oke? Kalisa nanti kalau hasilnya udah keluar mungkin Kalisa mau seperti apa Kalisa? Gimana ya Kalau Mas? hasilnya udah keluar nantinya Ya ke sudah. Udah? Ada langkah yang mau dilanjutin? Nanti langkah yang ditemukan ya akan dibicarakan lagi ya. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak secara teknis. Bingung saya mau jawab. Nggak ada no comment. Buat di Anda aja lah. Sekarang makin sering warawiri gitu ya di TV dan di mana-mana. Sudah terlapor dan kasusnya sudah naik penyidikan. Artinya
katanya polisi kan tinggal menetapkan tersangka. Kasus yang mana ya Mbak ya? Kasus yang ini yang dilaporin oleh Pak RT. Masih teknis, baru tes DNA. Kenapa bisa udah berbicara seperti itu? Enggak, ini kita hargain proses polisi lah. Polisi udah bekerja dengan profesional, dengan baik. Jadi jangan pernah ada bikin image yang aneh-aneh yang membuat citra polisi jelek. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa sabar. Tadi. Udah, thank you ya semuanya. Kita tadi tidak berbicara tes Kak. Kita berbicara masalah DNA. Oke. Kansa sekarang makin sering berdiri di TV dan di media mungkin memang. Oke, akhirnya kasus ini juga nantinya akan memberikan titik terang begitu ya, setelah nantinya hasil dari Barreskrim Polri seperti apa. Kita tunggu ya, tapi kita juga harus move on lagi nih pemirsa. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana pemirsa Jessica Iskandar terharu sekaligus bahagia. Nah, karena sang suami Vincent Verhaak ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Jessica Iskandar terharu saat menyaksikan sang suami Vincent Verhaak resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen tersebut dibagikan oleh Jessica melalui akun Instagramnya. Jessica turut mendampingi Vincent saat ke kantor Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas untuk membahas terkait proses pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengenakan kemeja batik bernuansa biru dan hitam, Vincent terlihat semakin gagah. Dalam unggahannya, Jedar mengungkapkan perasaan harunya melihat perjuangan suaminya yang ingin berpindah warga negara demi orang yang dicintainya, yaitu Jessica dan anak-anaknya. Ini pemain bola juga. Pemain bola kita langsung dari main bola supaya diangkat. Dulu. Oh dulu. Tapi. Keputusan Menteri Hukum tentang pemberian kewarganegaraan kepada Vincent Verhaak, suami dari Jessica. Dari sini. Oke, ya sekali lagi ya. Terima kasih ya, Jessica ya. Follow Menteri Hukum supaya mudah untuk bukan sosialisasinya terkait dengan begini mudah saya lakukan supaya orang mudah tercerahkan. Ya, nanti dia sama Vincent tolong dulu. Ya, terima kasih. Jessica juga mendoakan agar pilihannya menjadi warga negara Indonesia bisa menjadi berkah untuk suami dan keluarganya. Vincent Verhaak sendiri merupakan seorang model, presenter, dan pengusaha asal Indonesia. Lahir di Bali 29 Juli 1992, Vincent memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya berkiprah di dunia hiburan, Vincent juga merambah dunia bisnis. Ia memiliki beberapa usaha di bidang pariwisata termasuk resort dan diving center di Bali. Dari pernikahannya dengan Jessica, ia dikaruniai 2 orang anak, Don dan Hagia Verhaak. Vincent juga dikenal menjadi ayah sambung yang baik bagi anak pertama Jessica, Al-Barak. Selamat ya Bang Vincent, semoga menjadi warga negara Indonesia yang baik dan sukses. Pemirsa, 2 komedian senior ini Tora Sudiro dan juga Wendy Cagur tengah menjadi sorotan publik setelah saling lempar tantangan lewat media sosial. Kak Tora, bisa gak nih? Wendy dengan gaya khas humornya menantang Tora untuk adu kemampuan. Bukan soal akting, tapi dalam sebuah tantangan fisik penuh tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi keduanya pun ramai diperbincangkan warganet. Bisa gak lo kayak gua? Angkat kaki lo. Kak Tora, bisa gak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kasih tantangan lagi ke Tora Sudiro. Bisa gak lo kayak gue? Angkat kaki lo. Jangan nyentuh lantai. Hah? Oke, saya akan mencoba menerima tantangan dari Bung Wendy bergelantungan. Kita akan coba.
susah itu. Masih gak mau juga. Oke, kita akan tunggu tantangan berikutnya. Siap pemain nih? Jika tadi pemirsa informasi mengenai royalti, kali ini kita hadirkan informasi mengenai Sonhoreg, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera menertibkan surat edaran untuk mengatur keberadaan Sonhoreg agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak memunculkan gesekan di tengah masyarakat. Kasus meninggalnya Anik Mutmainah, warga Lumajang setelah menyaksikan Sonhoreg, mendapat perhatian dari berbagai pihak, tak kecuali MUI Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa haram pada bulan Juli lalu. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggodong aturan untuk merangkum berbagai aturan yang sudah ada untuk kemudian akan ditertibkan ataupun diterbitkan surat edaran gubernur yang saat ini sudah ada pada tahap finalisasi. Surat edaran tersebut pemirsa akan segera ditandatangani oleh para pemimpin di Jawa Timur. Terlebih saat ini akan memasuki masa Karnaval Kemerdekaan yang kerap dijadikan ajang battle Sonhoreg. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terlibat ricuh saat melakukan penertiban posko penggalangan donasi untuk aksi penolakan kenaikan tarif PBB sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kami di sini mau menyamakan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Warga yang berjaga di posko pengumpulan donasi melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan anggota petugas Satpol PP. Kemarahan warga memuncak saat petugas Satpol PP mengangkut logistik air mineral bantuan hasil donasi. Satu. Keberadaan posko penggalangan donasi ini didirikan buntut dari rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 13 Agustus mendatang, yang bertujuan untuk menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 250% yang akan diterapkan pemerintah Kabupaten Pati. Dan kita memprotes tindakan tersebut karena apa? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Kembalikan Pak. Jawab di tempat-tempat yang nggak mau diambil. Pokoknya awas dikembalikan aja. Tanggung jawab kembalikan. Donasi tidak mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo menantang koordinator aksi untuk menggerahkan massa sebanyak-banyaknya. Sudewo mengaku tidak akan mundur menghadapi puluhan ribu warga yang akan mendemonya. Yang akan melakukan penolakan yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut baru akan melakukan pemeriksaan mengenai kebijakan Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ada perintahkan Irjen untuk dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum Pak? Perda pajak. Saya akan cek lagi. Ya. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai rencana aksi penolakan warga atas kenaikan tarif PBB sebesar 250% ini, kami langsung terhubung dengan rekan kami, reporter TV One langsung dari Pati, Jawa Tengah, ada Abdul Rohim. Abdul, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana kemudian suasana terkini di sana dan juga mengenai rencana aksi di tanggal 13 Agustus mendatang. Silakan.
Ya, memasuki hari ke-7 penggalangan donasi demo tanggal 13 Agustus nanti, posko donasi yang berada di depan kantor Bupati ini masih ramai didatangi oleh warga yang ingin mendonasikan logistik untuk aksi demo pada tanggal 13 Agustus mendatang. Bahkan sejak peristiwa pembongkaran dan juga penyitaan logistik aqua yang ada di posko donasi, masyarakat yang berbondong-bondong ke lokasi posko ini semakin bertambah banyak. Catatan kami yang kami kumpulkan hingga Kamis siang hari ini sudah terkumpul sekitar 3.500 dus air mineral hasil donasi dari masyarakat. Selain air mineral, warga juga banyak yang mendonasikan aneka makanan, ada aneka makanan, roti, beras dan juga sembako. Rencananya donasi ini akan digunakan untuk aksi demo menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan atau PBB P2 yang telah diberlakukan oleh Kesapati sejak bulan Juli kemarin, yaitu naik sekitar 250%. Rencananya posko donasi ini akan dibuka hingga tanggal 12 Agustus mendatang, dan rencananya tanggal 13 nanti akan ditutup dengan aksi besar-besaran menolak keputusan pemberlakuan kenaikan PBB P2 sebesar 250%. Demikian, Selana. Baik, Abdul Rohim, lalu bagaimana dengan agenda aksi unjuk rasa yang akan dilakukan 13 Agustus besok? Ya, selain dari Aliansi Masyarakat Parti Bersatu, kemarin dari Aliansi Santri Parti untuk Demokrasi juga melayangkan surat pemberitahuan ke Polres AB untuk ikut bergabung dalam aksi pada tanggal 13 Agustus mendatang. Demikian. Ya. Oke, Abdul Rohim, titik mana saja yang nantinya akan menjadi titik tempat aksi dilakukan? Ya, rencananya aksi ini akan dipusatkan di depan kantor Bupati, yaitu di kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Jadi ada beberapa titik kumpul yang akan dilakukan dari Pati bagian timur, nanti akan berkumpul di alun-alun Juwana, dan juga yang dari utara nanti berkumpul di Kecamatan Margoyoso, dan yang dari kawasan Gembong juga nanti akan berkumpul di kawasan Kecamatan Gembong. Demikian saya lihat. Baik, Abdul Rohim, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, Celia dan juga pemirsa, apakah sudah mempunyai acara belum buat nanti? Belum ada? Weekend. Emang ada rekomendasi, Rehana? Ada dong. Nah, ini bisa nih kita usulkan jalan-jalan ke pameran Flona 2025 yang digelar oleh pemerintah Jakarta di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Apa sih yang disuguhkan pameran ini untuk warga? Yuk kita simak perjalanan dari rekan kita, Atika Harahap, dan juru kamera Rian Syarul untuk Anda. Bagi Anda yang pencinta dan juga tertarik sama tanaman dan juga satwa, pasti antusias ke pameran fauna dan juga flora tahun 2025. Pemerintah Kota Jakarta ini menggelar pameran Flona atau pameran flora dan juga fauna tahun 2025 yang sudah dibuka dari 1 Agustus kemarin hingga nanti 8 September 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ada ratusan stand yang dihadirkan, diantaranya ada stand flora, stand fauna, dan juga stand kuliner dari UMKM. Jadi Anda setelah berkeliling, bersuah foto, mencuci mata begitu ya, melihat ratusan flora yang ada dan juga fauna, ketika Anda capek Anda bisa menikmati kuliner-kuliner dari UMKM yang dihadirkan di pameran Flona ini. Dan pameran Flona ini sekaligus menjadi bagian perayaan ke-500 tahun Kota Jakarta yang mengusung tema biodiversity atau keanekaragaman hayati dalam harmoni Jakarta menuju kota global berbudaya. Tadi saya sudah berkeliling
berkeliling begitu ya, melihat ratusan flora, mencuci mata, kemudian juga melihat fauna-fauna yang ada begitu. Dan saya yang menjadi tertarik di sini karena kebersihannya sangat terjaga begitu ya, baik dari pengelola dan juga para pengunjung yang datang. Kebersihannya sangat asri begitu. Saya tidak melihat sampah yang begitu menumpuk di sini. Jadi ini menjadi tertarik juga tadi saya datangnya. Dan yang menjadi primadona salah satunya di pameran fauna ini, Anda bisa berfoto dan juga berinteraksi langsung dengan faunanya. Saat ini saya sudah berada langsung di kandang salah satu fauna begitu ya. Ada kura-kura, kemudian di belakang juga ada kelinci dan juga ada kambing yang kita bisa berinteraksi langsung dan juga memberi makan. Saya akan mencoba memberitahu pada Anda pemirsa, saya akan masuk dulu ya pemirsa ke kandang kura-kuranya. Bang, izin ya Bang? Juru kamera saya akan memperlihatkan begitu ya, karena saya tertarik nih pemirsa, karena saya bisa berinteraksi langsung dengan kura-kura kapan lagi begitu ya. Saya akan mengajak Anda untuk memberi makan kura-kura. Ini daun apa ya Bang ya? Daun kumang. Nah, kura-kura nih biasa makannya daun kumang ya Bang ya. Kura-kuranya datang ke saya pemirsa. Ini pemirsa saya akan Nah pemirsa tuh. Jadi di sini primadonanya pemirsa, selain bisa berinteraksi langsung, kapan lagi kalian bisa memberi makan kura-kura hanya membayar 30.000 saja. Kalian sudah bisa berinteraksi langsung, karena ini menjadi salah satu wisata edukasi juga ya. Apalagi bagi Anda yang mengajak anak-anaknya begitu. Jadi bisa tahu gitu ya, kura-kura itu cara makannya ternyata lahap juga ya pemirsa. Kura-kura saya akan mengasih makan. Oh, yang ini dia pemirsa. Nih. Nah, itu dia pemirsa. Saya sudah memberi makan kepada kura-kura yang lahap sekali ya. Ini terlihat mereka lahap sekali. Jadi bagi Anda yang ingin datang ke Baik pemirsa, kami langsung saja akan mengajak Anda menuju ke gedung KPK Jakarta untuk melihat bagaimana kemudian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK mengenai beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di sana pemirsa. Baik, kita langsung terhubung dengan reporter Vanessa yang sudah ada di sana. Vanessa, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, selamat siang Celia dan juga Rehana. Saat ini sendiri tadi pagi sudah datang dua mantan menteri pada era kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghadiri panggilan KPK. Dua mantan menteri ini adalah Nadiem Makarim dan juga Yakut Khalil Qumas. Untuk mereka berdua sendiri tadi pagi sudah sampai di gedung KPK pada pukul sekitar 9 pagi tadi dan datang dengan waktu yang berdekatan sekitar pukul 9 pagi tadi untuk menjadi saksi dalam kedua kasus dugaan korupsi yang menyeret nama kedua mantan menteri tersebut. Untuk Nadiem dan Yakut sendiri tadi diperiksa, Nadiem Makarim sendiri diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek saat ia memimpin kementerian tersebut dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Sementara untuk Yakut sendiri diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota ibadah haji di Kementerian Agama atau Kemendak tahun 2024 atau di penghujung kepemimpinannya di kementerian tersebut. Sementara untuk saat ini Nadiem masih diperiksa di dalam gedung Merah Putih KPK, sementara Yakut baru saja keluar meninggalkan gedung KPK. Tadi saat Yakut keluar, kami dari awak media sendiri langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yakut, namun belum ada informasi yang jelas mengenai pemeriksaannya pada pagi hingga sore hari ini. Untuk sementara kami belum mendapatkan info terkait apa saja pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak KPK kepada Yakut ataupun Nadiem. Dan juga untuk kasus Nadiem sendiri, pemirsa, KPK mengungkap tempus atau waktu pengadaan Google Cloud ini terjadi saat pandemi COVID-19, yaitu di mana Google Cloud ini digunakan sebagai penunjang dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia yang dilakukan secara daring pada saat pandemi, yaitu untuk menyimpan tugas, hasil ujian, dan juga data sekolah. Nah, pengadaan Google Cloud ini memakan biaya dan pengadaan biaya itulah yang kini diusut oleh KPK mengenai aliran dananya dan diduga ada aliran korupsi. Selain Nadiem, ada dua orang yang telah dipanggil juga dalam kasus ini untuk dimintai keterangannya atas kasus ini. Diantaranya ada CEO PT Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, Andre Sulistyo, dan juga pemegang saham Meliska
Melisa Siska Juminto pada Selasa lalu yang sudah terlebih dahulu memenuhi panggilan KPK. Sementara perlu diketahui Nadiem Makarim saat ini juga sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung dengan 2 kasus yang berbeda dengan yang di KPK hari ini. Dan juga sementara Yakub saat ini masih untuk Yakut sebagai mantan Menteri Agama, maksud kami juga tengah diselidiki oleh KPK mengenai korupsi kuota haji dan hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pemeriksaan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Celia dan juga Rehana, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Vanessa dari gedung KPK. Tadi Yakut Khalil Qumas, mantan Menak, sudah keluar dari pemeriksaannya untuk kasus kuota haji di 2024, sementara Nadiem Makarim masih menjalani prosesnya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili dari segenap tim petugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.